Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat. Dan kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sejenak ya Tuhan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Kami memohon belas kasihan Tuhan menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami. Roh Kudus membantu kami supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman. Firman-Mu akan menolong kami untuk boleh kami hidup sebagai orang-orang percaya yang sepadan, yang selaras dengan panggilan kami. Tuhan tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal 4. Kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Tema kita pada pagi hari ini adalah hidup orang yang dipanggil. Saudara, di dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga, kitab Efesus, Rasul Paulus menjelaskan tentang apa yang telah Allah lakukan, yaitu untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus, termasuk mempersatukan orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Rasul Paulus mengajar mereka tentang doktrin dan kemudian mendoakan mereka juga. Tetapi kemudian di pasal 4 sampai pasal 6 kitab Efesus, Rasul Paulus bukan lagi mengajar tentang doktrin, tetapi dia mulai memberitahukan apa yang Allah kehendaki agar dilakukan oleh umat pilihannya. Ia beralih dari teologi kepada etika, dari doktrin kepada moralitas. Saudara, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan melihat dan belajar bersama bagaimana kehidupan orang yang telah dipanggil ke dalam persekutuan bersama dengan Kristus. Saudara, di dalam pasal 4 yang kita baca tadi, diawali dengan sebuah frasa. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Frasa ini saudara menunjukkan bahwa nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus merupakan satu respons atas apa yang telah Allah perbuat di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Di dalam bagian ini pula Rasul Paulus menyatakan dirinya sebagai orang yang dipenjara, bukan karena berbuat jahat atau melanggar hukum pemerintahan, tetapi ia dipenjara karena melayani Tuhan. Maka ia memberikan nasihat bagaimana seharusnya hidup orang yang telah dipanggil oleh Tuhan itu. Bagaimana hidup jemaat yang diperkenan oleh Tuhan itu. Saudara, saya merasa ini penting untuk kita perhatikan bersama. Sebab sudah terlalu banyak orang yang mulai lupa akan panggilan hidup mereka sebagai orang percaya. Banyak orang sudah mulai lupa akan Tuhan dan lari dari Tuhan, terpisah dari persekutuan, bahkan terancam terjadinya perpecahan. Firman Tuhan mengajarkan supaya hidup kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan berpadanan dengan panggilan itu. Pertanyaan kita adalah, hidup yang seperti apa yang berpadanan dengan panggilan itu? Hidup yang sebagaimanakah yang berpadanan dengan panggilan itu? Yang pertama, saudara, hendaklah kamu selalu rendah hati.
Rendah hati berarti tidak sombong. Saudara, saya membagi menjadi dua bagian rendah hati ini. Yang pertama, rendah hati dalam hubungannya dengan Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari bahwa semua yang kita miliki bersumber dari Tuhan. Tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Orang yang rendah hati dalam hubungannya dengan Tuhan selalu menaruh pengharapannya di dalam rencana Tuhan yang maha baik. Itulah rendah hati dalam hubungannya dengan Tuhan. Mengakui bahwa semua yang kita miliki, yang kita punya, yang ada pada kita berasal dari Tuhan. Dan tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara, rendah hati dalam hubungannya dengan sesama bagaimana? Rendah hati dalam hubungannya dengan sesama berarti tidak sombong. Rendah hati berarti selalu memprioritaskan orang lain. Menganggap orang lain lebih utama ketimbang dirinya. Orang yang rendah hati tidak akan memotong pembicaraan orang lain, melainkan dia akan berusaha untuk mendengarkan orang lain dengan baik. Orang yang rendah hati tidak akan meremehkan orang lain, tidak akan merendahkan orang lain, tetapi akan menghargai orang lain. Dan saudara, saya percaya bahwa orang yang rendah hati ini pasti akan disenangi oleh semua orang. Dia akan menjadi orang yang lebih baik, mitra yang lebih baik, rekan sepelayanan yang lebih baik, dan anggota masyarakat yang lebih baik. Dan Tuhan memanggil saudara dan saya hari ini untuk menjadi seorang yang hidup dengan rendah hati. Bagaimana kehidupan kita berpadanan dengan panggilan itu? Yang pertama, hiduplah rendah hati. Yang kedua, saudara, bagaimana kehidupan kita berpadanan dengan panggilan itu? Hiduplah dan hendaklah kamu selalu lemah lembut. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang kelima. Dia berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, lemah lembut dapat memiliki arti tenang, tidak mudah menjadi marah, penuh dengan toleransi dan ramah. Saudara, kelemah lembutan inilah yang diucapkan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia sebagai salah satu dari buah roh yang harus dihasilkan oleh kehidupan orang-orang percaya. Dan sifat lemah lembut inilah yang kemudian ditunjukkan dengan sangat sempurna dan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, ketika ia dihina, ketika dia difitnah, dipukul, diludahi, Yesus dapat tetap tenang menghadapinya. Dia tidak mudah marah dan lepas kendali. Ketika murid-muridnya mengecewakan dia, saudara, Yudas Iskariot menjual dia, Petrus menyangkal dia, murid-muridnya meninggalkan dia, Yesus tidak menjadi jengkel terhadap mereka, tetapi dengan penuh kasih sayang dapat menerima kelemahan mereka. Contoh lagi, ketika Thomas meragukannya, Tuhan Yesus tidak menyalahkannya, tetapi dengan ramah berbicara dan menguatkannya kembali. Saudara, terkadang masalah, tekanan hidup, pergumulan hidup membuat kita menjadi mudah emosi. Tetapi orang yang lemah lembut tetap dapat tenang menghadapinya. Tidak pernah mengeluh, selalu menerima semua dengan syukur. Lambat untuk berkata-kata, lambat juga untuk marah. Ketika mungkin kita dilukai, ketika mungkin kita disakiti, bisa jadi kita mudah sekali tersulut emosi kita. Tetapi orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, tidak akan mudah sakit hati. Tidak akan mudah untuk membalas dendam. Tidak pula mengeluarkan kata-kata yang kasar, tetapi tetap sopan dan ramah. Tuhan menghendaki kita bukan saja untuk menjadi orang yang rendah hati, tetapi Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk belajar menjadi seorang yang lemah lembut. Orang
yang hidup berpadanan dengan panggilan itu adalah orang yang rendah hati dan orang yang lemah lembut. Yang ketiga, saudara, orang yang hidup berpadanan dengan panggilan itu, dia haruslah seorang yang sabar. Hendaklah engkau selalu sabar. Saudara, ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, kesabaran adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi tidaklah demikian jika yang terjadi adalah sebaliknya. Kesabaran itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan. Ada banyak orang berpikir, saudara, ada banyak orang yang menganggap bahwa kesabaran sebagai tindakan yang pasif, menunggu, diam. Tetapi sesungguhnya, saudara, sebenarnya kesabaran di dalam perjanjian baru adalah kata-kata yang aktif, kata-kata yang kuat. Dengan kata lain, kesabaran berarti memiliki keteguhan hati ataupun daya tahan di dalam menghadapi segala kesukaran. Tekun untuk mencapai tujuan, bertahan di dalam pergumulan. Dan saudara, untuk menjadi orang yang sabar, untuk menjadi orang yang punya daya tahan yang kuat di dalam menghadapi segala pergumulan, tidak dibangun dalam waktu semalam, tetapi perlu dipupuk, perlu diperjuangkan, perlu diusahakan untuk menjadi seorang yang sabar. Dan Tuhan memanggil saudara dan saya untuk hidup penuh dengan kesabaran. Yang keempat, yang terakhir, saudara, bagaimana hidup orang yang dipanggil oleh Tuhan? Bagaimana kehidupan kita bisa berpadanan dengan panggilan itu? Yang terakhir, yang keempat adalah hiduplah saling membantu. Saudara, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain. Dan hidup orang yang dipanggil harus nyata di dalam kasih lewat saling membantu satu dengan yang lain. Saudara, saya bersyukur sekali beberapa tahun ini kami sekeluarga hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, tetapi juga adalah masyarakat yang penuh dengan toleransi. Kami berbeda di dalam keyakinan kami dengan masyarakat di sekitar kami, tetapi kami hidup bersama-sama, saling membantu, saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Satu contoh, saudara, ketika ada orang Kristen yang dipanggil oleh Tuhan yang meninggal. Saudara, masyarakat di sekitar kami sangat mendukung dan sangat menolong kami, saling membantu, saling bahu-membahu. Ibu-ibu datang ke rumah duka, kemudian mereka menghibur keluarga yang berduka. Bahkan mereka tidak pulang sebelum jenazah itu diberangkatkan. Mereka ketika ibadah berlangsung, saudara, mereka duduk diam dengan rapi. Baik yang ibu-ibu maupun yang bapak-bapak, semua duduk dengan rapi, mendengar firman Tuhan diberitakan. Sekalipun mereka berbeda keyakinan dengan kami. Yang bapak-bapak ketika di tempat pemakaman, mereka kerja bakti, mereka dengan sukarela, saling bantu-membantu, saling menolong untuk mempersiapkan penguburan. Dan ketika jenazah sampai di tempat pemakaman, ada kebaktian lagi singkat di sana. Dan semua orang yang ada di tempat pemakaman itu, mereka duduk dengan rapi. Selama ibadah berlangsung, tidak ada seorang pun yang berbicara. Karena mereka menghargai keluarga yang sedang berduka. Saudara, saya sangat bersyukur sekali hidup di tengah-tengah masyarakat Cengkong yang saling membantu ketika ada orang-orang yang kesusahan. Demikian pula sebaliknya, ketika ada saudara kami yang muslim yang meninggal, kami pun berlaku yang sama. Kami hidup berdampingan dengan rukun. Saudara, bahkan di dalam persiapan acara 17 Agustus, saya sungguh salut sekali dengan warga Desa Cengkong, khususnya RT 1. Bagaimana mereka bahu-membahu, mulai dari pagi sampai dengan sore. Mereka saling membantu, kami saling bahu-membahu. Walaupun kami berbeda keyakinan, kami saling membantu satu dengan yang lain. Sehingga kami bisa menyelesaikan program bersama-sama. Memasang lampu hias, menghias lingkungan kami, memasang bendera, dan lain sebagainya.
Saudara, kami sangat bersyukur. Dan orang-orang percaya, saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk kita hidup saling membantu, saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Bagaimana hidup orang yang dipanggil? Hendaklah kita hidup dengan rendah hati. Hendaklah kita hidup lemah lembut. Hendaklah kita hidup dengan sabar. Dan hendaklah kita hidup saling membantu. Dan saya percaya, ketika kita sebagai orang-orang Kristen bisa menghidupi firman Tuhan ini, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran firman yang telah Engkau beritakan, yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan mengajar kami. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini, supaya kami hidup berpadanan dengan panggilan kami. Kami menjadi orang yang rendah hati. Kami menjadi orang yang lemah lembut, sabar, dan hidup saling membantu satu dengan yang lain. Sehingga ya Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah lingkungan di mana kami tinggal bersama-sama. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, berkati setiap usaha pekerjaan kami, keluarga dan rumah tangga kami. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dan tidak berkesudahan dari Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.